Shalom Jemaat GB Hosana. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada bulan September ini, kita akan belajar mengenai topik Be Active. Kita akan belajar menjadi jemaat yang mengerti dan berperan aktif dalam pelayanan, sehingga karakter kita dapat semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Jemaat dihimbau untuk tetap setia mengikuti ibadah online yang diadakan di channel YouTube GBI Hosana. Berikut jadwal ibadah kita. Ibadah Abi setiap hari Minggu jam 9 pagi, ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah Wednesday Breakthrough setiap hari Rabu jam 7 malam, dan ibadah WBI setiap hari Jumat jam 4 sore. Doa Sabtu pagi kita akan mulai diadakan kembali setiap hari Sabtu jam 8 pagi, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, ada lagi yang baru, yaitu acara interaksi setiap hari Jumat jam 7 malam via aplikasi Zoom, dengan berbagai macam topik dan pembicara yang pastinya oke punya. Untuk jemaat yang mau memberikan persembahan, dapat melalui rekening gereja sebagai berikut. Untuk rekening operasional, dapat ditransfer manual ke rekening BCA nomor 7540 323 121 atas nama GBI Petojo, atau scan QR Code yang tersedia di layar. Untuk rekening perpuluhan, dapat ditransfer manual ke rekening BCA nomor 7540 323 130 atas nama GBI Petojo. Untuk rekening misi dan pelmas, dapat ditransfer melalui rekening BCA nomor 7540 323 113 atas nama GBI Petojo. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengisi formulir secara digital di link yang tertera di layar berikut. Permohonan doa dapat juga disampaikan secara pribadi melalui WA kepada Bapak Gembala kita. Bersama-sama kita akan menopang untuk permohonan doa tersebut. Sekian pengumuman bulan ini. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Berharap semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Satu sukacita kita kembali bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Dan tidak berasa kita sudah sampai di pertengahan bulan September. Begitu waktu berjalan sangat cepat. Dan hari ini kita ada dalam dunia baru, di mana segala sesuatu terjadi perubahan. Tidak terkecuali gereja melakukan banyak sekali perubahan, di mana kita harus beribadah secara online. Biarlah walaupun secara online kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan satu kesungguhan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan melawat dimanapun kita boleh berada pada pagi hari ini. Dunia boleh berubah, apapun segala sesuatu boleh berubah. Tapi percayalah Bapak Ibu pada pagi hari ini, Tuhanmu, Tuhan Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Dia sama, Dia tetap mengasihi saudara. Bahkan apapun yang saudara alami pada pagi hari ini, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Bila pada pagi hari ini, dengan satu kesungguhan kita mau datang kembali, kita mau menyembah, kita mau mendengar isi hati Tuhan. Lebih lagi, biarlah apa yang Tuhan mau terjadi tepat seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari sebelum kita akan beribadah, kita akan satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Tuhan beri kesempatan untuk kembali kami menyembah Tuhan, dan kami mau mendengar isi hati-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan kami kerjakan pada hari-hari mendatang, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Kami mau buka ibadah kami hanya dalam satu nama, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi GBI Hosana. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Haleluya. Firman Tuhan kita
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan berkata di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Aku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Yes Lord, dalam kemuliaan. sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes, kami aman bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang memberi kekuatan, lindungan kami. Haleluya. Izinkan saya mengajak untuk setiap kita untuk datang lebih dekat lagi pada Tuhan, untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan, merasakan, menikmati Tuhan saat ini. Karena firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan. Mari jemaat Tuhan, hampiri Tuhan, lebih fokus lagi saat ini hanya pada Tuhan. Pandang wajah Tuhan, pandang wajah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saat ini ku berhadapan denganmu, memang
wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, aku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Hadapan denganmu, pandang wajah Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam peluk, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
saja Tuhan. Mari rasakan dekapan, pelukan kasih Tuhan. Hangatnya kasih Tuhan membakar setiap hati kita. Haleluya Tuhan. Glory. Glory Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, hanya bagimu Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night,
from you are all things, and to you are all control. From you are all things, and to you are all things. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. You are Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita di hari Minggu ini. Dan mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Agar kami mengerti lebih dalam, lebih jelas Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan pada kami. Pimpin saya yang berbicara Tuhan, sehingga apa yang saya sampaikan adalah kerinduan-Mu pada kami semua. Dan pimpin kami semua yang mendengar, supaya kami dibukakan pikiran kami, dibukakan hati kami Tuhan, dapat menerima firman ini seperti benih yang ditaburkan di tanah hati yang subur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tema kita pada hari ini, saya diberikan tema berjudul Bergerak Maju. Bergerak maju. Saya percaya, saya yakin bahwa setiap manusia, setiap dari kita, baik yang masih usia muda atau usia senior, pasti semua orang ingin sebuah kemajuan. Entah dalam hidupnya, entah dalam apapun, pasti orang ingin maju. Betul ya? Nggak ada orang ingin kemunduran. Orang pasti ingin kemajuan dalam kesehatan, kemajuan dalam kehidupan dan sebagainya. Nggak ada orang ingin kemunduran. Dan untuk itu kita mesti bergerak maju. Bergerak maju kemana? Ya tentu ke kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berkenan bagi Allah. Karena ketika kita tidak bergerak, kita itu mungkin bisa diandaikan seperti perahu tanpa sauh yang ada di tepi pantai, yang terombang-ambing, nggak jelas kemana gitu ya. Karena nggak bergerak maju, nggak ada nyetir, terombang-ambing, lalu tiba-tiba udah di tengah laut gitu ya. Dan semakin jauh dari pantai. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Karena kita nggak bergerak maju, kita nggak punya arahnya, kita jadi mengikuti arus dunia ini, terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Namun untuk bisa bergerak maju tentunya ada banyak hambatan. Banyak hambatan untuk mencapai hidup yang berkualitas, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apa saja hambatannya? Hari ini kita akan bahas dari 3 ayat saja. Dari 3 ayat ini kita akan dapatkan paling nggak ada 3 hal hambatan yang membuat kita susah untuk bergerak maju. Mari kita baca Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai yang ke-15. Saya bacakan Bapak Ibu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 15. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Amin. Ada 3 hal dalam 3 ayat ini mengenai hambatan-hambatan dalam bergerak maju. Yang hambatan yang pertama yang menghambat kita bergerak maju adalah keberhasilan kita. Loh kok lucu, keberhasilan kok jadi hambatan? Iya, karena seringkali keberhasilan kita membuat kita jadi puas diri. Keberhasilan membuat kita jadi sudah cukuplah, nggak usah lagi, gitu ya. Saya baca sebuah buku karangan Bapak Renald Kasali. Beliau pernah meneliti dan cerita di buku itu
banyak lulusan sekolah di Indonesia, lulusan S2, lulusan S3, mereka tuh merasa cukup puas dengan gelar mereka, sehingga mereka tidak lagi belajar. Akibatnya lulusan itu setelah berapa lama ya nggak ngerti apa-apa, karena mereka sudah cukup, aku sudah doktor, haha, gitu ya. Aku sudah master, haha. Kamu apa? Kamu sasanya apa? Kamu SMA apa kamu? Dia nggak belajar lagi, sehingga akhirnya dia ketinggalan. Keberhasilan dia mencapai gelarnya membuat dia meremehkan, sehingga dia tidak mengupgrade dirinya. Dia nggak lagi bergerak maju. Juga seperti orang diet. Ada seseorang yang saya kenal dan Bapak Ibu mungkin kenal. Dia jaga makan, dia berdiet, dan dia udah bisa menurunkan berat badannya 15 kilo. Wow, luar biasa bukan? Lalu rupanya orang ini berbangga diri. Udah turun 15 kilo. Dia berhasil, dan dengan keberhasilannya dia merasa nggak apa-apalah makan gulai tunjang sesekali, nggak apa-apalah makan babi panggang, yang kulitnya garing itu, sesekali nggak apa-apa. Tapi lama-lama, karena kata-kata sesekali itu, gendut lagi dia. Kenapa? Karena keberhasilannya membuat dia meremehkan. Keberhasilannya membuat dia tidak lagi berjaga-jaga. Padahal waktu diet itu turunnya cuma setengah kilo, sekilo, setengah. Nggak turun sekilo. Tapi begitu naik Bapak Ibu, 3 kilo, 5 kilo. Ya ampun. Keberhasilan membuat kita jadi tidak berjaga-jaga. Keberhasilan membuat kita jadi tidak mawas diri. Banyak orang-orang yang sebelumnya itu usahanya berjalan dengan banyak gitu ya. Usahanya berjalan dengan banyak, punya banyak aset, buka sana buka sini, tempat kuliner, beberapa tempat. Tapi mereka tidak mengupgrade lebih lagi sistemnya, penjualannya. Mereka nggak melirik online shop, online service-nya tidak dikembangkan. Mereka dengan keberhasilannya mereka berpuas diri, sudahlah, cukup segini. Begitu pandemi datang, mereka kelabakan. Mereka nggak siap. Banyak yang tutup. Kita lihat betapa banyak gerai-gerai yang tutup sana sini karena nggak siap. Karena itu tadi, sudah berhasil, sudah besar, lalu nggak mawas diri, nggak berjaga-jaga lagi, tidak waspada, tapi meremehkan. Atau dalam hal kerohanian, dalam hal kekudusan, merasa sudah bebas dari dosa, sudah bebas dari dosa pornografi, lalu meremehkan. Nggak apa-apalah kalau lagi buka-buka sosial media, ada yang sedikit nyerempet porno-porno, udahlah nggak apa-apa. Lama-lama dari gara-gara nggak apa-apa, lama-lama terikat lagi oleh pornografi. Keberhasilan itu berbahaya juga. Kenapa? Karena membuat kita jadi tidak berhati-hati. Keberhasilan bisa menghambat kita bergerak maju. Salomo contohnya. Raja Salomo itu berhasil luar biasa. Dengan hikmat yang diberi Tuhan, dia berhasil membuat kerajaan yang begitu besar, begitu mewah, begitu kokoh. Ya, begitu luar biasa hikmatnya. Begitu luar biasa juga istri-istrinya. Dia punya istri 1000, saudara. 700 istri, 300 gundik. 1000 totalnya. Tapi dengan keberhasilannya itu, mungkin dia jadi merasa meremehkan. Orang ngerti apa sih? Hikmatku lebih tinggi. Gitu kali ya. Lalu ketika para istrinya dari bangsa-bangsa lain itu mulai bilang, tapi aku mau bikin bukit pengorbanan buat dewa-dewaku dong, Pi. Gitu ya. Ini kira-kira gitu ya. Kita nggak ada, saudara. Boleh lah, Pi. Aku bikin bukit pengorbanan. Kan buat aku, bukan buat Papi. Bukan buat orang Israel, buat aku aja. Lalu selalu mudah hikmatnya, iya sih, kita masih bertoleransi.
toleransi umat beragama. Ya udah, sana bangun deh. Dia mulai bikinlah bukit-bukit buat dewa-dewanya dan mempersembahkan korban. Lama-lama, mungkin mereka mulai merengek lagi. Tapi ikutlah sesekali ke bukit dewa-dewaku, sekali aja. Lama-lama Salomo ikut mempersembahkan, ikut menyembah di bukit-bukit itu. Jadi kompromi. Dari toleransi menjadi kompromi. Bahayanya keberhasilan membuat kita jadi meremehkan. Menjadi tidak berdoa dan berjaga-jaga. Tapi kita bisa berkata, udah tenang, gampang itu, kecil itu. Hati-hati saudara, dengan keberhasilan kita. Lalu gimana cara mengatasinya? Paulus berkata di ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Di ayat sebelumnya, ayat 12, Paulus bilang, bukan seolah-olah aku telah memperoleh atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Paulus dengan segala keberhasilannya, kecerdasannya, kemampuannya membuka banyak jemaat di berbagai kota, dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan menganggap semua itu bukan apa-apa, semua itu belum apa-apa. Dia bilang, seolah-olah aku telah memperoleh atau telah sempurna, tapi aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya. Aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Untuk mencegah keberhasilan menjadi hambatan kita bergerak maju, kita masih belajar rendah hati. Rendah hati. Oh iya, memang saya berhasil, tapi itu bukan apa-apa. Itu Tuhan yang mampukan dalam saya masih banyak belajar. Gitu ya tanggapannya ya. Masih lihat ke depan lagi, masih lihat iya ya, ini masih kurang. Anggaplah kita belum berhasil, supaya kita terus maju, terus mengejar. Amin. Amin. Tapi dengan rendah hati ya, bukan dengan ambisi, dengan rendah hati. Jadi cara hambatan pertama adalah keberhasilan. Cara mengatasinya dengan belajar rendah hati. Seperti Paulus. Belajar rendah hati. Yang kedua, hambatan kedua adalah kegagalan dan kesulitan. Kegagalan dan kesulitan. Karena kita gagal, jadi sulit. Dan karena sulit, jadi gagal. Dan kesulitan itu menghambat kita untuk bergerak maju. Apa contohnya? Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Saya kasih contoh tentang pemain bulu tangkis legendaris Indonesia yang bernama Rudi Hartono. Masih hidup beliau ini. Mungkin yang masih remaja nggak tahu siapa bapak ini. Siapa Rudi Hartono? Rudi Hartono adalah legenda pemain bulu tangkis di Indonesia. Juara All England berapa kali saya juga nggak ingat. Tapi ada satu hal yang saya pelajari dari beliau yang luar biasa. Jadi pada satu ketika dalam satu turnamen All England, beliau melawan pemain dari Swedia, main bulu tangkis ya. Dan set pertama itu beliau sudah kalah dari pemain Swedia ini. Set kedua, Rudi Hartono tertinggal 14-0. Jadi kalau sudah 15 selesai sudah. Ya, 15 berarti sudah kalah. Karena 15 itu skor tertinggi gitu ya. Sampai 15 berarti menang. Ini 14-0. Cuma tinggal satu nilai buat pemain Swedia untuk menang. Karena sudah set pertama menang, set kedua tinggal satu skor aja. 1 poin aja. Tapi apa yang dilakukan oleh Rudi Hartono? Dia melupakan yang di belakangnya. Dia melupakan dia sudah kalah set pertama. Dia melupakan dia sudah kalah 14 poin di set kedua. Dan dia masih 0 nilainya. Dia masih 0 nilainya. Dan
dia mengarahkan diri pada apa yang di depannya. Apa itu? Dia berkata pada dirinya, kasih aku 1 nilai. Aku mesti dapat 1 nilai. 1 poin aja. 1 poin aja. Dapatkan 1 poin aja. Itu yang dia kejar. 1 poin. Dia nggak bilang, aku harus menang. Aku harus menang. Enggak. Dia nggak bilang, aku harus menang. Dia bilang, aku harus dapat 1 poin. Dan dia dapat 1 poin. 14-1. Dia fokus lagi, 1 poin saja. Udah, jangan pikirin udah kalah set pertama. Jangan pikirin udah 14-1. Dan 1 poin demi 1 poin dia dapatkan. Pihak lawan tidak mencetak skor sama sekali. Dan set kedua dimenangkan oleh Rudi Hartono dengan skor 15-14. Dimenangkan dengan set kedua dimenangkan oleh Rudi Hartono. Dan set ketiga dimenangkan dengan mutlak 15-0. Seperti Paulus berkata, lupakan apa yang di belakangku, fokus apa yang di depanku. Seringkali kegagalan kita membuat kita tidak bisa bergerak maju. Seringkali kesulitan kita, ya kan, udah gagal nih, terus mau maju itu kok, aduh, kok kayaknya susah banget ya, kayaknya besar banget ya yang mesti dicapai. Udahlah, malas lah, nggak jadi bergerak majunya. Tapi ketika kita mau melihat kesulitan itu dipandang sebagai 1 langkah dulu, seperti firman Tuhan berkata bahwa setia pada perkara kecil dulu nih, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Perkara kecil dulu, dapatkan 1 poin dulu, melangkah 1 langkah dulu, 1 langkah dulu. Amin. Dan kalau kita bicara mengenai kesulitan dan kegagalan, memang hidup ini penuh dengan kesulitan dan kegagalan. Saya rasa nggak ada orang yang nggak pernah gagal, nggak ada orang yang nggak pernah alami kesulitan. Kalau saudara melihat orang yang sukses, luar biasa, di belakangnya pasti banyak dia gagal, pasti banyak dia alami kesulitan, pasti banyak dia alami stres mungkin. Paulus yang luar biasa kalau nulis surat, Paulus yang luar biasa saat dia membuka banyak gereja di berbagai kota. Tahu saudara bahwa di suratnya 2 Korintus 1, dia berkata bahwa dia sudah putus asa, beban begitu berat. Bayangkan seorang pemimpin gereja sekelas Paulus bisa mengakui bahwa dia stres, dia capek, dia putus asa di depan jemaatnya, ditulis dalam sebuah surat dan dibaca semua orang sampai hari ini kita masih baca. Dia pun alami kesulitan, dia alami kegagalan, dia alami duka cita karena kesulitan. Tapi itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk bergerak maju. Amin. Tidak membuat kita lalu berdiam diri, udahlah, gak usah ngapa-ngapain. Tidak membuat kita lalu mengakhiri hidup kita bunuh diri. Tidak membuat kita lalu tidak bertumbuh. Harusnya kesulitan dan kegagalan memacu kita untuk bisa bergerak maju lebih sungguh-sungguh. Karena memang hidup itu tidak pernah mudah. Siapa yang bilang hidup itu mudah? Tuhan Yesus berkata, lewatlah jalan yang sempit, sesaklah pintunya. Tuhan juga nggak bilang hidup itu mudah. Tuhan bilang, kau akan dibenci orang karena namaku. Tuhan bilang, sangkal diri, pikul salib. Loh, itu bukan hidup yang mudah loh saudara. Jadi kalau memang hidup ini sulit, ya kenapa kita harus anggap itu mudah? Dan kalau memang hidup ini sulit, kenapa kita harus anggap itu masalah? Kenapa kita harus mengeluh? Karena ini memang sulit kok, ya sudah, hadapi aja, sedikit demi sedikit. Kerjakan dulu apa yang kita bisa. Amin. Amin. Dalam hal-hal hari-hari ini, tiba-tiba situasi berubah, pemasukan berkurang, ya kan?
tagihan meningkat, gitu ya. Pemasukan berkurang, penagihan meningkat. Lalu kaget, wih, penagihnya banyak banget. Ini gimana bayarnya? Dari yang kecil dulu, bayar yang besar dulu. Tapi hadapi yang lain, jangan lari ya. Hadapi yang lain. Bersama Tuhan kata yang mustahil. Hambatan kedua adalah kegagalan dan kesulitan. Caranya gimana? Caranya lupakan yang di belakang, arahkan yang di depan. Fokus pada perkara kecil. Kerjakan langkah demi langkah. Amin. Yang ketiga adalah salah tujuan. Hambatan yang ketiga adalah salah tujuan. Seringkali kita sudah bisa rendah hati. Dengan keberhasilan kita rendah hati. Lolos yang pertama. Yang kedua, kita sudah lupakan semua kegagalan. Kita fokus ke depan. Pokoknya berusaha aja deh. Pokoknya jalan dulu. Bersama dengan Tuhan pasti bisa, gitu ya. Tapi yang ketiga kita gagal. Kenapa? Karena tujuannya salah. Tujuannya salah, nanti. Udah berlelah-lelah, tapi tujuan kita salah. Seperti Paulus pernah bilang soal para ahli Taurat. Dia bilang, orang Farisi bilang, mereka giat bagi Allah, tapi dengan kebenaran yang salah. Kasihan kan, udah berlelah-lelah, tapi masih salah tujuannya. Anak saya yang kecil, David, karena pandemi ini kan semua sekolah di rumah nih, ya kan, kita sekolah online. Kalau kakak-kakaknya yang SMP masing-masing sudah punya handphone ya buat sekolah online. Ya memang kecil tapi ya sudahlah ya, bisa buat online belajar pakai earphone mereka. Nah, David ini kan masih kelas 1 kemarin tuh kan. Sekarang naik kelas 2 sih. Kemarin kan nggak punya gadget dia. Dia biasanya pinjam tablet saya atau pinjam handphone saya buat main atau apa gitu. Ada tablet yang kuno yang nggak bisa dipakai udah. Nah karena online, jadi mau nggak mau dia mesti punya gadget baru. Akhirnya bapaknya ngalah, saya relakan tablet saya untuk dia pakai sekolah. Jadi saya, bapaknya, memberikan sebuah tablet buat dia belajar online, ngerjain tugas, ngerjain ulangan, pakai tablet itu. Tujuan saya itu berikan dia tablet. Tapi apa kelanjutannya? Ternyata David selain belajar, dia juga main game. Nggak apa-apa sih sebetulnya main game juga. Dia nonton YouTube, dia gunakan tablet itu untuk memuaskan keinginan hatinya, gitu ya. Nggak apa-apa juga. Yang jadi masalah adalah ketika dia harus sekolah, dia bisa bilang begini, aku malas sekolah, aku capek, aku mau main game aja. Sekolah itu lama. Tujuan saya berikan tablet itu adalah buat dia belajar. Tapi dia salah memahami tujuan diberikan tablet itu. Lalu dia menggunakannya untuk bermain-main saja. Dan malah malas sekolah, maunya main. Gitu ya? Kan kita bisa bilang itu kan anak kecil, Pak. Ya betul anak kecil. Tapi kita pun seringkali kayak gitu, Bapak Ibu. Kita jadi salah tujuan kita. Tuhan memberikan kita banyak talenta. Amin, amin. Ada orang yang punya talenta, dia bisa bekerja, menghasilkan uang dengan baik. Ada loh. Ada orang yang punya talenta, dia tuh kalau kerja tuh, waduh, pokoknya kayaknya gampang banget ya cari duitnya. Ada kayak gitu loh, saya punya teman kayak gitu. Naik cepet, wah, kayaknya gampang banget cari duit. Kayaknya sibuk mulu, wah, rapat sampai malam-malam, ketemu klien, karena cari duit, cepet. Gampang buat dia cari duit. Atau ada orang yang jenius, pinter main musik. Wah. Tuhan berikan dia talenta main musik jenius. Tuhan berikan dia talenta bisa bekerja dengan baik. Tuhan berikan macam-macam talenta. Tujuannya untuk apa sebetulnya? Pasti untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama, memperlengkapi orang-orang kudus kalau menurut Alkitab. Melayani sesama, melayani Tuhan. Tapi seringkali apa yang Tuhan beri, talenta itu, kita nggak gunakan sesuai tujuan Tuhan. Kita gunakan untuk membangun kerajaan kita sendiri. Kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita.
Persis seperti David dengan tabletnya. Mestinya itu buat belajar, dia lebih suka buat main game. Bapak Ibu Saudara, hambatan kita untuk maju ketika kita salah mengerti tujuan kita. Ketika kita salah mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, bahwa tujuan kita di bumi ini adalah untuk diperbaiki oleh Tuhan. Diubah karakter kita. Disempurnakan cara berpikir kita. Dinaikkan kualitas keserupaan kita dengan Tuhan. Di bumi ini bukan kita lalu kerajaan, membangun kekuasaan, membangun kekayaan yang luar biasa. Loh, menjadi kaya itu tidak apa-apa. Menjadi kaya itu mungkin malah sebuah keharusan. Karena apa? Karena kalau kita bekerja dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, ada ayatnya kan, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh, pasti ada hasilnya, pasti ada uangnya gitu kan. Menjadi kaya bukan dosa, menjadi hamba uang itu yang dosa. Kalau engkau menjadi kaya dengan uangmu dan engkau membantu pelayanan Tuhan, ya kan, engkau melayani Tuhan dengan apa yang kau punya, ya itu mungkin tujuan Tuhan buat engkau dimampukan mencari uang. Atau engkau dengan kemampuanmu mengajar, kemampuanmu bermain musik, kemampuanmu bernyanyi, kemampuanmu mengkonseling orang, memberi nasihat, itu semua talenta karunia yang Tuhan berikan. Dan engkau menggunakannya untuk melayani Tuhan, melayani sesama juga. Itu baik. Tapi kadang orang yang punya karunia menasihati, lalu dia menjadi apa ya? Oh, mau nasihatku, sini bayar. Ya nggak apa-apa juga sih kalau dia memang psikiater atau psikolog ya. Tapi gunakanlah kemampuan kita, karunia kita dengan tujuan yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Kemuliaan namanya, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Amin. Amin. Karena itu seperti Paulus berkata di ayat yang ke-7, Paulus bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau kita mau bergerak maju menuju kesempurnaan kualitas hidup serupa Kristus, kita harus punya 3 hal ini. Ayat terakhir belum dibaca, ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Loh kok aneh Pak? Yang sempurna, kita kan belum sempurna. Dalam bahasa aslinya itu pakai kata teleios. Artinya memang sempurna sih, tapi bisa juga diartikan full age, matang. Makanya terjemahan yang lain mengatakan begini, karena itu marilah kita yang dewasa, kita berpikir demikian. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau berpikir secara dewasa untuk bisa bergerak maju menuju keserupaan dengan Tuhan. Kita mesti punya 3 hal ini. Yang pertama, kita mesti punya pemikiran bahwa kita seolah-olah belum berhasil. Kita mau maju terus, mau belajar terus, mau mendekat sama Tuhan terus. Kita seolah, meskipun kita sudah sepertinya berdoa jawab Tuhan, bisa peka suara Tuhan, tapi seolah-olah kita belum peka. Kita mau selalu mendekat sama Tuhan. Kita selalu mau berusaha lebih lagi. Rendah hati, bukan ambisius ya, tapi rendah hati. Terus maju. Yang kedua, kita melupakan apa yang di belakang kita, mengarah ke depan. Berusaha dengan gigih. Berusaha sekuat tenaga. Seperti kata Saint Agustinus dari Hippo. Beliau berkata, berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Allah. Tapi bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung padamu. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh dan bekerja sungguh-sungguh. Dan lakukan, kalau memang kayaknya berat banget, lakukan langkah demi langkah. Dan yang ketiga, kita mesti yang dewasa punya pemikiran seperti ini. Yang ketiga, tujuan kita adalah panggilan surgawi. Tujuan kita bukan kekuasaan, bukan kekayaan, bukan kenikmatan hidup di bumi ini, tapi di kekekalan nanti. Amin. Dan bila kita menggunakan segenap hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. 3 hal ini yang kita pelajari hari ini. Dan saya harap Bapak Ibu semua nggak cuma mendengar,
tapi mau sama-sama mempraktekannya. Seperti saya pun sedang berusaha mempraktekannya. Karena setiap khotbah itu gampang diucapkan, tapi perlu pergumulan untuk melakukan. Tapi sekali lagi, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Pimpin kami Tuhan, untuk nggak cuma jadi pendengar firman, tapi juga jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kalau nanti kami akan membawa persembahan kami padamu, pimpin kami Tuhan, bisa memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan, yang bisa kami berikan pada hari ini. Terima kasih Bapa, biar semakin hari kami semakin bertumbuh, bergerak maju serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Saudara, mari kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita mau berdoa dan kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, sebab Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus bergerak maju bersama-sama dengan Engkau, untuk melakukan setiap kehendak-Mu, setiap apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Pembantu Denny Budianto di dalam kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus memakainya lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati seluruh jemaat yang Kau kasih dan sayangi di tempat ini. Kami akan melihat bagaimana penyertaan tuntunan-Mu di dalam kasih setia-Mu hari lepas hari, sehingga setiap kami Tuhan boleh terus menerima akan anugerah dan kasih sayang-Mu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini saudara bersama dengan keluarga tetap tinggal di dalam perlindungan dan penyertaan-Nya Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.